Silakan Bu Neneng. Oh, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baiklah, untuk hari ini adalah materi sesi 7 mengenal sistem imun tubuh manusia. Disampaikan oleh Bapak Anwar Sanusi selaku presenter, kemudian Ibu Haji Nung Nurifah selaku moderator, dan saya sendiri sebagai host, Neneng Tuti Yuniarti. Kemudian dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pula kepada Ibu Nurmahyun yang selalu setia, ya. Kemudian Ibu Mega Rismayani sama selalu setia menemani. Kemudian Ibu Eva, Ibu Hesti Dwi Rahmawati. Kemudian mudah-mudahan nanti nambah ya sambil jalan ya. Kemudian untuk selanjutnya pemaparan materi disampaikan oleh Pak Anwar. Pak Anwar itu merupakan Pak Anwar Sanusi, Bapak guru SMA Negeri 1 Bogor, ya. Kemudian untuk pemaparan materi, baiklah saya berikan kepada sebelum pemaparan materi, saya berikan dulu kepada moderator Ibu Haji Nung. Ya. Terima kasih Bu Neneng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak dan warahmatullahi Ibu guru hebat peserta VCT Batch 6 untuk Kota Bogor khususnya. Alhamdulillah pada kesempatan sesi 7 ya, ini sesi 7 ini kita bisa memulai melaksanakannya, dan kali ini materi yang akan dibawakan adalah tentang mengenal sistem imun tubuh manusia yang akan disampaikan oleh Bapak Anwar Sanusi. Ya, Pak Anwar Sanusi ini adalah guru biologi dari SMA Negeri 1 Bogor. Ya, kalau tadi yang sebagai host adalah Ibu Neneng dan saya sendiri Ibu Nung dari SMA 4 Bogor. Mangga untuk selanjutnya supaya nanti kita lebih jelas bagaimana sistem imun tubuh manusia itu, apalagi sekarang kita harus tahu juga terkait dengan adanya COVID-19 ini, kita akan lebih mengetahuinya mungkin nanti setelah dipaparkan oleh Pak Anwar. Selanjutnya sepenuhnya dipersilahkan kepada Pak Anwar untuk menyampaikan materinya. Mangga Pak Anwar. Baik, terima kasih kepada Ibu Ajanung yang sudah memberikan prolog dan juga Bu Neneng tadi sebagai host. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan sedikit memaparkan mengenal sistem imun tubuh manusia. Langsung saja di sini akan saya share kontennya. Ya, ini sistem imunitas tubuh manusia. Di sini bisa kita lihat ya di tinjauan umum bahwa tubuh manusia itu harus membela diri dari banyak patogen. Patogen itu adalah
mikroorganisme yang menyebabkan penyakit yang berbahaya yang mungkin ditemui di lingkungan. Kemudian sistem kekebalan tubuh manusia itu terdiri dari dua jenis pertahanan utama ya, yaitu ada kekebalan bawaan yang memang sudah ada dalam tubuh kita dan kekebalan yang didapat. Kemudian ada yang namanya kekebalan innate ya. Jadi kekebalan innate itu kekebalan bawaan ada sebelum paparan penyakit patogen dan efektif sejak lahir. Kemudian yang kedua, dia melibatkan respon yang tidak spesifik terhadap patogen. Patogen itu penyakit. Jadi nanti kita lihat ada respon yang spesifik dalam tubuh kita, ada respon yang tidak spesifik. Lalu ada kekebalan adaptif. Ini kekebalan yang kita dapat dalam kehidupan sehari-hari. Kekebalan itu berkembang hanya setelah terpapar oleh agen pemicunya, misalnya bisa racun, bisa mikroorganisme atau zat asing lain. Dan yang kedua melibatkan respon yang sangat spesifik terhadap patogen tertentu. Jadi ada respon yang spesifik, ada respon yang tidak spesifik. Nah ini kita lihat ya, dalam tubuh kita ada external defenses, ada internal defenses. Kalau external defenses itu misalnya seperti skin atau di sini adalah kulit, kemudian membran mukosa atau mukos membran, dan juga cairan-cairan yang dikeluarkan oleh tubuh. Misalnya seperti keringat, ludah, itu juga termasuk, atau cairan-cairan yang dikeluarkan oleh usus, itu bisa menjadi pertahanan tubuh kita bagian luar ya. Kalau bagian dalam di sini internal defenses itu bisa sel fagosit. Sel fagosit ini di sini saya jelaskan adalah sel yang bersifat memakan kuman atau memakan benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Ada juga protein antimikroba yang dihasilkan oleh tubuh ya, dan juga respon inflamatori atau di sini pembengkakan yang terjadi di dalam tubuh ya, itu juga menyelamatkan tubuh kita sebetulnya. Dan juga ada sel-sel yang disebut sebagai NK atau natural killer, atau sel yang memakan, sel yang bersifat killer terhadap patogen yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Atau ada juga di sini respon humoral yang sudah ada dalam tubuh yang kita kenal sebagai antibodi. Atau juga sel yang dimediasi oleh limfosit, bisa limfosit B atau nanti limfosit T, nanti kita lihat ya. Nah, kita lihat dulu jenis pertahanan eksternal dalam tubuh kita itu ada kulit dan membran mukosa yang utuh membentuk hambatan fisik ya. Jadi kulit itu merupakan pertahanan yang paling luar, dan dia juga dilengkapi oleh kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Lalu sel-sel tertentu dari membran mukosa ini adalah selaput tipis yang membungkus saluran-saluran yang masuk ke dalam tubuh kita. Misalnya ada membran mulut, mukosa mulut, ada juga mukosa hidung, ya kan? Ada juga di situ mukosa pada mata. Jadi makanya kenapa kita tidak boleh mengucap mata, kemudian tidak boleh menyentuh hidung, tidak boleh menyentuh mulut, karena itu membran mukosanya sangat tipis dan mudah dimasuki oleh virus atau mikroorganisme lain. Kemudian pertahanan eksternalnya di sini ada cairan kental yang memerangkap mikroba dan partikel lainnya yang dikeluarkan oleh membran mukosa. Misalnya contohnya di sini epitel, trakea atau mukus. Mukus itu adalah cairan kental yang dikeluarkan oleh membran mukosa. Ya. Kemudian ada juga sekresi dari kulit itu dengan pH antara 3 sampai 5 yang cukup asam untuk mencegah kolonisasi dari banyak mikroba. Tuh, yang dikeluarkan oleh kulit atau dikeluarkan oleh usus gitu ya, dikeluarkan juga oleh lambung. Juga termasuk protein seperti lisozim. Lisozim ini adalah protein yang dikeluarkan oleh organel sel yang namanya lisosom ya. Jadi organel sel di tubuh kita itu
di sel tubuh kita ada yang namanya lisosom yang menghasilkan enzim lisosim sebetulnya yang bisa mencerna dinding sel dari bakteri atau mikroorganisme lain. Jadi kalau tubuh kita sehat, lisosimnya banyak, sebetulnya tubuh kita memang sudah diprotek sendiri ya oleh sel-sel yang ada dalam tubuh. Nah, kalau pertahanan internal atau pertahanan dalam ini ada yang memfungsi fagosit dan peradangan. Fagosit ini jadi sifatnya dia melekat pada mikroorganisme dan memangsa ya melalui reseptor pada permukaan tubuh permukaan sel yang berfungsi nanti menelan mikroorganisme yang masuk dengan bantuan enzim tadi gitu. Ada sel fagosit yang besar tuh namanya makrofag. Nah, misalnya begini, ini ada mikroba ya, ada mikroba, bisa virus, bisa bakteri yang masuk ke dalam tubuh, lalu nanti sel di dalam tubuh kita itu akan membentuk lekukan, ini, ya, lalu akan dimasukkan ke dalam vakuola di sini, lalu di dalam vakuola dia nanti akan dicerna oleh enzim lisosim yang dikeluarkan oleh lisosom itu. Dan dikeluarkan oleh tubuh sudah dalam bentuk komponen-komponen yang sudah hancur begitu. Kalau tubuh kita tidak sehat, ini tidak akan berfungsi. Maka dari itu tubuh kita bisa terkena penyakit-penyakit tertentu. Ya. Nah, ada juga sistem yang memang pertahanan tubuh kita bagian dalam itu ada yang namanya sistem limfatik. Sistem limfatik itu sistem limfa yang mengeluarkan sel darah putih. Misalnya di sini ada adenoid. Adenoid itu adalah apa ya? Adenoid itu di hidung nih kalau yang kita kenal kalau pembengkakannya disebut sebagai polip. Lalu ada tonsil, di sini tonsil itu amandel ya. Amandel, lalu di sini ada jaringan-jaringan limfa, ada yang di ketiak, ada juga di organ limfa yang dekat dengan hati. Kemudian di sini ada macam-macam, ada yang di lipat paha ya, di ketiak. Nah, itu sistem limfatik yang akan membengkak kalau misalnya tubuh kita mengalami infeksi biasanya. Ini pertahanan internal atau ada protein antimikroba yang fungsinya menghambat reproduksi mikroba. Sekitar 30 protein membentuk sistem komplement yang menyebabkan mikroba yang masuk ke dalam tubuh kita itu lisis ya. Nah, di tubuh kita itu bisa membentuk interferon. Interferon ini zat anti replikasi virus atau zat anti perbanyakan virus yang akan dibuat oleh tubuh seseorang yang terkena virus tapi kemudian pertahanan tubuhnya bagus gitu. Ini misalnya ya, pembentukan interferon, kalau virus masuk ke dalam tubuh kita, lalu dia akan masuk ke dalam sel, tapi kemudian virus itu kemudian keluar lagi karena tubuh kita akan membentuk ini yang namanya interferon. Jadi pada saat nanti ada virus yang masuk lagi, interferon itu akan menolak virus yang baru yang masuk sehingga dalam tubuh kita tidak menerima virus-virus yang baru lagi. Gitu. Ya. Atau pertahanan internal ini merupakan misalnya peradangan lokal ya atau inflamasi pada saat kita mengalami infeksi, maka akan terjadi luka yang terbuka misalnya ya, luka yang terbuka, maka di situ di sini saya perlihatkan gambarnya. Nah, ini kalau terjadi infeksi, luka terbuka, maka di sini akan terbentuk suatu pembengkakan. Pembengkakan itu adalah mengalirnya darah ke sana ya, ke arah aliran pembengkakan itu. Darah tersebut kebanyakan adalah sel darah putih ya, yang akan memakan kuman atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita itu. Ini bisa kita lihat ya. Lalu sel-sel darah putih yang warnanya kuning ini dia akan mempagosit nih, lihat, mempagosit atau menelan benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita itu. Nah, setelah itu baru pembengkakannya atau inflamasinya akan sembuh gitu. Jadi kalau di dalam tubuh kita ada luka terbuka dan ada pembengkakan, itu sebetulnya adalah tubuh sedang melakukan imunitas. Ya. Nah, ada lagi yang pertahanan adaptif di sini itu
kekebalan tubuh yang didapat dari limfosit yang memberikan pertahanan yang spesifik. Jadi kalau limfosit itu pertahanan tubuhnya harus spesifik gitu. Sehingga nanti kalau kita memberikan kalau imun terhadap penyakit tertentu itu tidak akan berlaku terhadap penyakit yang lain. Itu yang dikatakan sebagai respon imun yang spesifik ya. Ini jenis-jenis sel darah putih ada monosit, basofil, neutrofil, limfosit, dan eosinofil. Nah, ini contohnya ya. Antigen antigen itu benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, bisa berupa sel-sel kulit yang mati atau sel-sel tubuh yang mati, atau juga bisa berupa mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Itu antibodi itu mengenalinya bisa sebagai antibodi A, misalnya ada antibodi B, ada antibodi C, gitu. Jadi antigen yang masuk ke dalam tubuh bisa dikenali oleh antibodi pada bagian epitopnya atau pada bagian reseptornya. Nah, pengenalan antigen oleh limfosit ya, ada dua, ada limfosit B, ada limfosit T. Itu membran plasma sel B dan sel T memiliki sekitar 100.000 reseptor antigen tuh. Jadi reseptornya itu sangat banyak ternyata. Tapi di sini kalau misalnya virus atau bakterinya terlalu kuat, itu sel T itu bisa malah kalah, atau sel T menghasilkan antibodi, antibodinya tidak akan berfungsi gitu. Ya. Nah ini sel B mengikat antigen secara spesifik dan utuh, disebut sebagai antibodi, atau kita mengenalnya sebagai imunoglobulin. Ya, ini sel B, jadi dia banyak memiliki reseptor-reseptor untuk antigen. Ini sel T ya, sel T. Jadi setiap reseptor sel terdiri dari 2 rantai polipeptida yang berbeda. Lalu sel T mengikat fragmen kecil antigen yang terikat pada protein permukaan sel normal yang disebut sebagai MHC, Major Histocompatibility Complex ya. Jadi nanti sel yang terinfeksi itu akan menghasilkan MHC yang dapat dihampiri oleh sel T yang lain gitu. Jadi dia terspesifikasi atau terspesifik. Kalau tidak ada MHC-nya ya sel T tidak dapat mendeteksi gitu ya. Nah, seperti ini. Ini ada MHC-nya. Ini sel-sel yang terinfeksi itu akan menghasilkan MHC yang akan dihampiri oleh sel T sitotoksik. Sel T sitotoksik itu adalah sel T yang akan menghampiri sel yang terinfeksi yang mengeluarkan MHC itu, kemudian nanti dia difagosit atau dimakan sehingga akan hancur ya. Ini kita lanjut. Nah, respon imun primer itu ada ketika ada kontak dengan antigen, maka limfosit akan mengalami proliferasi. Proliferasi itu perbanyakan dan dia diferensiasi seleksi klonal. Jadi ya ketika ada respon imun primer, misalnya ketika kita terinfeksi, sebetulnya tubuh kita akan membentuk sel darah putih ya, yaitu limfosit B dan limfosit T terutama, itu akan banyak dia menghasilkan sel darah putihnya gitu. Dan di sini yang menghasilkan antibodi itu adalah sel limfosit B ya. Dan dia limfosit B itu ada yang plasma yang menghasilkan antibodi, dan ada juga yang mengingat. Yang mengingat itu sel B-nya namanya B memory. B memory itu nanti akan mengingat mikroorganisme apa saja yang pernah masuk ke dalam tubuh. Misalnya, kalau misalnya ada virus cacar, ya, virus cacar yang mengenai tubuh kita, kemudian tubuh kita sembuh. Sembuh itu karena nanti pertahanan tubuhnya bagus, kemudian nanti akan diingat oleh tubuh dengan membentuk B memory, sehingga pada saat nanti ada wabah cacar lagi, tubuh kita tidak akan terjangkit
gitu ya. Nah, ini respon imun sekunder, sel memori memfasilitasi respon yang lebih cepat dan lebih efisien. Kemudian respon imun seluler dan humoral. Seluler itu melibatkan sel T tadi yang sitotoksik, yang humoral melibatkan sel B. Jadi sel B itu membentuk antibodi, sel T itu bersifat fagosit. Ya. Ini saya pikir dilewat aja. Nah, ini sel T itu ada T helper dan T killer yang menghasilkan CD4. CD4 itu yang akan membantu pengikatan pada molekul antigen yang mengeluarkan MHC tadi yang kelas 2 ya. Kalau sel T helper itu menghasilkan sitokin untuk mengaktifasi sel T yang lain. Nah, gitu. Kemudian ini sel T sitotoksik menghasilkan CD8, kalau tadi CD4, yaitu protein permukaan yang sangat meningkatkan interaksi antara sel target dan sel T sitotoksik. Gitu ya, saya pikir ini cukup. Kemudian sel B itu akan teraktivasi oleh sel T helper ya. Jadi kalau misalnya tubuh kita sudah aman oleh mikroorganismenya, sudah dibasmi oleh sel T killer misalnya, maka sel T itu akan mengirim sinyal pada limfosit B supaya dibentuknya tidak terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak nanti bisa terjadi seperti orang yang leukemia ya. Itu. Nah, ini imunoglobulin atau tadi contoh-contoh ya. Pertama dibentuk di dalam darah, kemudian dapat melintasi plasenta, kemudian juga ini di ASI, di air mata dan liur juga bagus ya. Nah, ini saya bahas sedikit kekebalan pada tubuh manusia itu ada kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Kalau kekebalan aktif itu ada aktif alami yang bisa muncul setelah sakit. Misalnya sekarang, kalau orang yang terkena COVID-19 kemudian dia sembuh, itu dia sudah memiliki kekebalan aktif alami. Nah, kekebalannya itu adanya di dalam plasma darahnya. Makanya katanya sebagai untuk pencegahan sebetulnya bisa diambil plasma darah orang yang sudah sembuh dari COVID-19. Kalau disuntikkan pada orang yang sehat, itu bisa menjadi vaksin. Ya, vaksin. Yaitu kekebalan yang aktif alami. Kalau kita yang menerima vaksin, itu disebutnya mendapatkan kekebalan aktif yang buatan. Aktif tapi buatan. Biasanya vaksin ini atau vaksinasi itu adalah proses memasukkan bibit penyakit seperti virus atau bakteri, tapi sudah dilemahkan atau yang sudah mati, gitu. Sehingga tubuh kita yang membuat sendiri ya. Lalu ada lagi kekebalan pasif yang didapat dari antibodi yang sudah terbentuk, bisa pasif alami itu dari air susu ibu ya, atau dari plasenta dari ibunya, dan pasif buatan itu disuntik serum. Serum itu adalah bagian dari darah yang tidak mengandung protein darah, yang tidak mengandung fibrinogen gitu. Itu bisa juga sebagai kekebalan pasif yang buatan. Ini tadi udah. Nah, kelainannya pada sistem imun, kelainannya itu bisa berupa alergi ya. Alergi itu respon imun yang berlebihan karena kurang zat yang namanya histamin ya di dalam sel, atau juga di sini bisa berupa autoimun, penyakit autoimun yang sekarang banyak. Jadi autoimun itu sistem kekebalan tubuh kita hilang ya. Ya, sistem kekebalan tubuh itu di rumah kan. Sistem kekebalan tubuh itu mensinyalir tubuh kita itu sebagai antigen begitu ya. Ada yang namanya lupus, ada multiple sclerosis dan lain-lain. Itu. Nah, ini stres, AIDS dan imunitas. Stres menurunkan sistem imun. Lalu orang dengan AIDS itu sangat rentan terhadap infeksi oportunistik
dan kanker. Oportunistik itu adalah karena virus HIV itu yang menyebabkan AIDS itu membunuh sel T di dalam tubuh kita, maka kemudian tubuh kita sama sekali tidak memiliki sistem kekebalan, sehingga penyakit-penyakit yang lain itu bisa mengenai kita, penyakit kulit, penyakit sariawan dan lain-lain bisa kita lihat di sini. Itu yang disebut sebagai penyakit oportunistik ya. AIDS timbul dari hilangnya sel T pembantu. Itu aja mungkin saya cukupkan. Ya, terima kasih Pak Anwar. Demikian Ya. tadi Bapak dan Ibu pemaparan tentang mengenal sistem atau sistem imun tubuh manusia ya, gitu. Ya. Suatu materi yang begitu berkaitan langsung dengan kita sebenarnya gitu. Mangga Bapak dan Ibu, ada yang mau bertanya? Silakan, kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit. Silakan, ada yang mau bertanya? Enggak Pak Acem. Acem mau nanya Pak Acem. Nah itu di chat Bu Haji. Oh ada ini. Ada di chat itu dari Ibu Mega ya. Cara meningkatkan imun tubuh dari internal bagaimana ya Pak? Oh, ya. Mangga dijawab dulu. Baik, terima kasih Bu Mega atas pertanyaannya. Di sini bagaimana cara meningkatkan imun tubuh dari internal. Nah, salah satu yang menjadi sistem pertahanan tubuh internal kita itu kan dari sel darah putih ya Bu ya. Nah, sel darah putih tentunya kita harus selain sel darah putih juga itu kan ada protein antimikroba yang di dalam tubuh kita. Berarti kalau protein itu kita harus supaya terjaga sistem kekebalan tubuh kita, berarti kita diantaranya harus banyak makan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu nanti akan bertindak sebagai provitamin atau juga sebagai bahan-bahan pembentuk sel darah merah dan sel darah putih. Gitu. Sehingga kalau tubuh kita sel darah merah dan sel darah putihnya jumlahnya minimal sama dengan jumlah normal, yaitu kalau sel darah merah itu per cc-nya itu pada wanita harus minimal itu 4.000, kalau pada laki-laki minimal 5.000, kemudian sel darah putihnya itu antara 5.000 sampai 10.000 ya per mililiter kubik. Nah, itu berarti bisa meningkatkan sistem imun tubuh. Tapi kalau kurang itu kita bisa menderita yang namanya anemia ya, itu bisa berbahaya. Maka kita lihat pada anak-anak yang masih bagus sistem imunnya itu COVID-19 juga jarang mengenai gitu ya, jarang mengenai anak-anak. Ya itu diantaranya adalah dengan makan makanan yang bergizi sehingga bisa dibentuk sel darah merah dan sel darah putih dalam jumlah yang normal. Itu aja. Ya, demikian. Terima kasih Pak Bu Mega. Selanjutnya Pak Anwar, ini ada pertanyaan dari Ibu Hesti ya, dari Bu Hesti. Adakah kaitan antara sistem imun dengan kondisi psikis seseorang? Ya, baik, saya jawab di sini. Adakah kaitan antara sistem imun dengan kondisi psikis seseorang? Jelas ada ya Bu ya. Kondisi psikis seseorang itu mempengaruhi sistem metabolisme tubuh. Sementara metabolisme tubuh kita yang tidak normal itu jelas akan mempengaruhi sistem imun. Ketika metabolisme tubuh kita tidak bagus atau tidak normal,
maka sistem imun kita akan terbawa-bawa juga imunitasnya menjadi jelek. Misalkan seseorang dengan kondisi psikis yang terlalu memikirkan permasalahan misalnya, maka nanti dia akan mengalami kelainan pada metabolisme tubuh sehingga akan timbul misalnya suhu tubuh menjadi tinggi begitu ya, atau panas badannya tinggi ataupun panas badannya menjadi lebih rendah daripada kondisi normal. Nah, ini akan berbahaya ketika ada mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Jadi akan lebih mempercepat penyakit-penyakit tertentu akan timbul begitu Bu Hajah kira-kira. Oke. Baik, selanjutnya masih ada pertanyaan dari Ibu, bentar, tarik dulu ke atas. Dari Bu Eva Mutia. Saya punya teman beberapa waktu lalu sakit. Ternyata setelah melalui pemeriksaan lab, beliau menderita autoimun. Apa penyebabnya dan bagaimana cara pencegahannya? Ya baik, terima kasih Bu Eva atas pertanyaannya. Tadi autoimun ya, autoimun itu adalah kondisi ketika tubuh kita terlalu sensitif dalam memerangi mikroorganisme ataupun antigen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ini ada beberapa penyebabnya. Penyebabnya yang pertama adalah pernah saya baca itu dari gen yang menurun dari orang tua. Yang kedua adalah ketika banyak infeksi yang masuk ke dalam tubuh pada awalnya, misalnya pada waktu masih kecil, sehingga tubuh kita itu terbiasa untuk memerangi patogen ataupun sumber-sumber penyakit yang banyak. Sehingga ketika tidak ada lagi penyakit yang masuk ke dalam tubuh, itu bahkan sel tubuh atau jaringan tubuh kita sendiri seperti tulang ataupun otot akan diserang oleh sistem imun di dalam tubuh. Jadi cara pencegahannya adalah sebetulnya kalau yang seperti ini dengan cara terapi. Ada terapi autoimun dengan obat-obatan tertentu yang akan mengurangi jumlah sel darah putih yang diproduksi oleh tubuh sehingga tidak menyerang jaringan tubuh ataupun tulang ataupun otot dan lain sebagainya. Itu contohnya misalnya penyakitnya tadi ada penyakit lupus ya dan lain-lain lah. Begitu kira-kira Bu Eva, wajah. Ya, baik, masih ada nih Pak Anwar. Masih ada Ya pertanyaan Bu. berikutnya dari Pak Acem Saleh. Mana yang lebih rentan terhadap COVID-19 antara lansia atau bayi yang baru lahir? Terus why? Gitu. Seperti itu. Oke, Silakan. baik. Terima kasih Pak Acem. Sebetulnya kalau disuruh memilih di sini mana yang lebih rentan terhadap COVID-19 antara lansia atau bayi yang baru lahir. Sebetulnya dua-duanya itu sangat rentan terhadap COVID-19, tapi kalau disuruh memilih itu yang lebih rentan sebetulnya adalah yang lansia. Ya, kenapa lansia? Karena biasanya lansia itu sudah ada penyakit-penyakit oportunistik atau penyakit-penyakit bawaan seperti misalnya pneumonia, diabetes mellitus dan lain sebagainya yang akan mempermudah virus corona itu ketika mengenai tubuh. Jadi virus corona itu tidak mulai dari nol dia mengenai tubuh lansia dan menyebabkan penyakit, tapi dia akan memperparah penyakit yang sudah ada. Sementara bayi yang baru lahir itu bisa mendapatkan kekebalan pasif ya melalui ASI dari ibunya. Itu dan bayi yang baru lahir itu kan biasanya belum memiliki penyakit-penyakit bawaan. Begitu Bu Hajah. Acem Oke. ya. Masih ada Pak Anwar nih. Masih ada. Masih dari Pak Acem nih. Cuci tangan bisa mencegah penularan COVID. Berarti COVID akan terbawa air atau larut dalam air. Betulkah? Oke. Ini sebetulnya
pertanyaan ini sudah saya bahas kemarin ya waktu membahas mengenai virus corona. Jadi cuci tangan itu bisa mencegah penularan virus corona atau COVID-19 kalau cuci tangannya yang pertama menggunakan sabun. Sabun itu dia mengandung zat-zat seperti PCC dan irgasan itu yang bisa melarutkan lapisan lemak yang terdapat pada permukaan membran dari virus corona. Karena sabun itu kan adalah basah ya, sementara permukaan dari virus corona itu adalah lemak 2 lapisan lemaknya juga. Nah, atau cuci tangannya dengan menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol, yang berbasis alkohol. Alkohol itu bisa melarutkan juga. Tapi kalau cuci tangannya hanya menggunakan air, tidak menggunakan sabun, ya mungkin virusnya hanya terbawa oleh air. Tapi pun kalaupun terbawa oleh air, virus tersebut tidak akan lama di luar tubuh begitu ya. Begitu Bu Hajah. Nah, masih ada nih Pak Anwar nih, masih dari Pak Acem Baik. bersambung pertanyaannya. Apakah orang yang berlemak rentan terhadap penularan COVID? Oh, maksudnya orang yang berlemak itu orang yang gemuk mungkin ya Bu ya? Ya dengan kata lainnya mungkin yang gemuk gitu loh. Cuma Pak Ya, Acem nggak mau menyebutkan itu. ya. Mangga. Sebetulnya orang yang rentan itu bukan orang yang berlemak atau tidak berlemak ya Pak Acen ya. Jadi orang yang rentan itu terhadap penularan virus COVID-19 itu adalah yang pertama adalah orang yang sudah memiliki penyakit-penyakit oportunistik atau penyakit-penyakit bawaan. Itu seperti batuk, diabetes, TBC, itu yang rentan, yang paling rentan. Yang kedua adalah orang yang sistem kekebalan tubuhnya atau sistem imunnya sangat rendah gitu. Misalnya orang dengan anemia gitu ya, atau yang memiliki penyakit-penyakit tertentu begitu. Jadi yang berlemak kalau sehat ya nggak masalah, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau orang yang kurus juga kalau dia memiliki riwayat penyakit jantung itu dia justru akan lebih rentan daripada orang yang kata Pak Acen tadi dalam tanda kutip berlemak begitu. Begitu Bu Hajah. Baik, ya. Kayaknya udah habis deh pertanyaannya. Iya, gitu. Ini saya membacakan komentar nih dari Pak Aceh, mantep jawabannya nuhun. Gitu. Tapi tadi menyinggung masalah-masalah berlemak yaitu biasanya yang berlemak-berlemak itu ya ibu-ibu lah bagiannya. Seperti itu. Baik, Bapak dan Iya. Ibu, masih ada yang mau dikomunikasikan? Masih ada waktu sebelum ditutup sebelum kita kembalikan ke host. Kalau tidak Assalamualaikum. ada, mungkin Bu ada tuh saya ada persilahkan, assalamualaikum Bu. ya. Bu ada assalamualaikum tadi. Mungkin ada yang nanya kali. Masih Ya, ada waktu? siapa? Bentar, ada yang Assalamualaikum bentar. Ibu. Nah itu. Waalaikumsalam. Siapa ini? Ibu Tatu. Oh, Bu Tatu. Mangga silakan Bu Bu Tatu mau Tatu. bertanya. Mangga, Iya Bu, silakan. ini nih tentang sistem imun tubuh ya. Ya, Ya Saya Bu. mohon maaf baru bergabung. Nih ini siapa Pak Anwar ya Anwar, presenternya ya. ya? Iya betul. Sistem imun tubuh bagi ini nih orang-orang yang mempunyai lemak lebih itu apa saja sih selain vitamin gitu kan biasanya orang yang punya lemak lebih itu selalu mudah sakit ya Pak Anwar seperti itu. Selain obat yang herbal itu apa saja Pak Anwar? Terima kasih Pak Anwar juga Ibu Hajanung. Ya, mangga Pak Anwar. Dijawab langsung. Iya. Ya tadi saya udah jawab Bu Tatu. Sebetulnya lemak itu tidak juga memberikan dia bukan merupakan sistem imun ya kalau lemak itu.
Tapi orang dengan lemak yang berlebih sebetulnya dia bisa menjaga suhu tubuhnya kan. Jadi suhu tubuh itu bisa lebih tetap terjaga, hanya di sini lemak itu berbahayanya biasanya adalah dia menyebabkan penyakit-penyakit tertentu, misalnya kelainan jantung gitu ya, kelainan ginjal dengan jumlah lemak yang lebih banyak. Jadi sebetulnya kalau orang yang berlemak menjaga tubuh itu harus lebih banyak berolahraga, mungkin Bu Tatu ya, selain tadi dengan makanan yang bergizi ataupun dengan vitamin C terutama yang berdosis tinggi yang 500 mg tuh seperti apa sih namanya ya merek-merek tertentu lah, saya kurang kurang tahu juga merek-mereknya gitu. Itu aja mungkin. Ya, Tambahan nih Pak Anwar tambahan lagi ya. Ya, boleh 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 kan? boleh. iya, mangga Nah, tadi silakan. Pak Anwar mengatakan vitamin C yang berdosis tinggi. Ya, Nah, pernah Tatu mencoba minum Pak Anwar, tetapi ya. apa yang terjadi? Ternyata banyak makan, terus lambung Tatu itu malah makin sakit gitu loh, malah jadi napas itu nggak enak gitu, jadi malah Oh lambung itu iya, iya. sakit. Ya itu kenapa ya Pak Anwar? Terima Oh kasih. iya. Ya langsung jawab aja ya Bu Iya, Ajang mangga, ya. mangga, silakan, silakan. Begini Bu Tatu, jadi meminum obat atau vitamin kita memang harus tahu, kan tadi ada yang namanya alergi tubuh ya. Jadi tubuh itu alergi, alergi itu artinya tubuh memberikan respon terhadap zat-zat tertentu yang tidak cocok untuk tubuh kita. Berarti vitamin C dosis tinggi itu tidak cocok dengan tubuhnya Ibu Tatu, yaitu dengan misalnya sakit lambungnya malah parah, berarti Ibu Tatu vitaminnya harus vitamin yang lain. Selain vitamin C dosis tinggi itu juga bisa adalah vitamin B atau vitamin E, Ibu. Gitu. Kalau yang pada umumnya vitamin C mungkin untuk Bu Tatu lebih cocok vitamin E ya atau vitamin B. Begitu, Bu. Ya, gimana Bu Tatu? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anwar dan Ibu Haja Sama. Nur. Sama-sama. Ya, demikian kita sudah hampir. Oh, ini ada masukan dari Ibu. Bentar-bentar saya lihat nih. Ibu Listiwati, konsumsi vitamin C buatan berlebihan akan dibuang di air seni. Riskan bagi yang memiliki sakit mah. Vitamin C dan E untuk meningkatkan antibodi. Gitu, seperti itu. Ya, Tambahan betul. mungkin. Dan mungkin satu tips ya gitu ya. Ketika kita misalnya untuk menghindari supaya asam lambung kita tidak naik gitu ya. Kan seperti yang Rasulullah ajarkan juga sebelum makan gitu ya. Itu Ya. katanya menjilat 2 atau 3 jilatan garam meja gitu loh. Gitu seperti insya Allah membuat Iya, terima kasih lambung itu informasi. akan menjadi netral gitu ya. Karena kan garam itu basa gitu. Seperti itu. Itu seperti itu. Kemudian atau lagi pengalaman yang saya sudah praktikan mah setiap pagi sebelum makan apa-apa itu minum air jeruk lemon ya, seperti itu. Hmm. Dikasih diperes, kemudian kasih air panas, kemudian diminum ya. Tapi jangan panas-panas meminumnya gitu kan. Insya Allah itu tidak akan membuat lambung kita jadi sakit, justru akan jadi Sakit. sembuh gitu kan seperti itu. Itu pengalaman yang sudah saya lakukan sih gitu kan seperti itu. Baik, Baik Bu. Bapak dan Ibu, sebelum saya kembalikan Pak Anwar, saya persilahkan Ya. untuk memberikan resume ya atau rangkuman dari apa yang sudah dibahas tadi. Mangga disilahkan. Ya, baik. Kesimpulannya adalah karena di dalam tubuh kita sudah ada sebetulnya sistem imun, maka kita harus memaksimalkan sistem imunitas yang ada dalam tubuh kita itu, yaitu misalkan di dalam tubuh kita ada
sel darah putih, kemudian juga ada lendir ya. Misalnya yang paling mudah tadi adalah ada ludah. Ternyata di dalam air ludah itu juga selain mengandung enzim amilase, ada enzim yang namanya lisosim yang bisa membunuh mikroorganisme yang masuk. Makanya orang tua kita dulu kalau misalnya anaknya jatuh, itu dikasih ludah dari orang tuanya. Karena ada zat-zat yang bisa membunuh mikroorganisme gitu. Jadi kesimpulannya adalah mari kita maksimalkan imunitas yang memang sudah ada di dalam tubuh, baik imunitas humoral atau imunitas bawaan maupun imunitas yang bisa didapatkan dari luar seperti vaksinasi atau imunisasi dan lain sebagainya. Begitu Bu Hajah. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Anwar. Bapak dan Ibu, demikian paparan materi tentang mengenal sistem imun tubuh manusia yang telah dipaparkan. Mudah-mudahan apa yang kita terima di sore hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan kita berdoa Amin ya Allah. mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekebalan yang bagus gitu ya, dan kita tentu saja berusaha untuk menjaga yang telah dititipkan oleh Allah itu, seperti itu. Terima kasih kepada Pak Anwar dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Neneng sebagai host. Mangga Bu Neneng. Yang cukup bagus ya, apalagi dengan sistem suasana sekarang. Dan mudah-mudahan dengan pengetahuan yang didapat sekarang jadi lebih menjaga gitu. Kemudian terima kasih pula kepada Ibu Haji Enung yang sudah mengatur jalannya diskusi. Cukup sekian materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu, izin live ya.